Umat Tuhan yang terkasih, setelah hari kenaikan, para murid diminta untuk menantikan datangnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Dan selama masa penantian itu, para murid berkumpul bersama untuk berdoa. Maka sudah menjadi tradisi bahwa gereja Tuhan juga mengadakan doa bersama menjelang Pentakosta. Berdoa adalah sebuah cara untuk berkomunikasi dan berelasi dengan Allah. Setiap orang punya cara yang unik untuk menjumpai Allah, mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi, dan menumbuhkan kehidupan spiritualitas. Persekutuan umat Tuhan GKI Serpong akan menyatu dalam doa bersama menjelang Pentakosta selama 6 hari pada tanggal 15, 17 sampai 21 Mei 2021 pukul 19.00 sampai 20.30 via Zoom. Setiap wilayah akan berperan serta melayani, dan kehadiran umat Tuhan Jemaat GKI Serpong membuat perjumpaan semakin indah. Tema-tema yang diusung dengan tujuan menyatukan kita bersama sebagai persekutuan diawali pada hari yang pertama dengan tema mengasihi dan bersatu. Metode doa Lectio Divina mengarahkan setiap umat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Hari kedua dengan tema Hidup Kudus bersama belajar dari latar belakang nyanyian sehingga setiap umat dapat memaknai kehidupannya dengan karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terus berjuang dalam pertandingan iman. Di dalamnya setiap pribadi mempunyai pengalaman iman yang dapat dibagikan sebagai kesaksian yang hidup menjadi hal yang dialami bersama pada hari ketiga. Dan menjalani kehidupan ini pun terkadang kita diliputi rasa takut yang membelenggu kita. Kita mengalami rasa takut yang membelenggu kita. Bagaimana supaya kita fokus pada Tuhan? Maka hari keempat, nyanyian Tasya, nyanyian yang terus diulang-ulang dikedungkan menjadi alat bantu supaya kita fokus pada Allah yang Maha Kuasa. Relasi yang semakin akrab dengan Tuhan menjadikan relasi di antara anggota keluarga pun terus bertumbuh dengan baik sehingga berbuah memberi diri melayani Tuhan pada hari yang kelima. Akhirnya doa bersama menjelang Pentakosta akan kita akhiri hari ke-6 dengan metode kata kunci iman, pengharapan, dan kasih. Mari umat Tuhan yang terkasih, siapkan hati saudara, waktu saudara untuk menyatu dalam doa bersama menjelang Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama keluarga di rumah. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Agus Wijaya. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintahkan sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita
dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudaraku, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema kita hari inilah mempersaksikan kasih-Nya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah sekedar sebuah peristiwa, namun ada makna lain yang terus diingatkan dan ditekankan hingga saat ini. Hari ini kita kembali mengingat peristiwa yang menjadi tonggak perutusan bagi kita. Dengan syukur, marilah kita sambut tugas perutusan Tuhan untuk menjadi pewarta kasih Allah. Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta. Yesus Tuhan semesta, penguasa dalam dunia dan malaikat dalam surga, mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Saudaraku, secara berlitani kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu, ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati-Mu dan sesama kami, dengan kata dan perbuatan. Ampunilah kami, ya Allah. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati sesama kami, terlebih yang miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Ampunilah kami, ya Allah. Ya Allah, tataplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu, dan barulah kembali hidup kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Salib
segala suku bangsa, tetaplah dalam kasih-Nya, pintu gerbang terbukalah. Ya bagiku terbuka bagiku. Saudaraku, mari kita berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan dari Kolose 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yang demikian bunyinya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu, Sang maut dikalahkannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Dia nobatkanlah Sang Raja yang bakal, pencipta alam semesta, sempurna dan megah. Hormati penebus yang agung mulia, Sang Anak Domba yang kudus, terpuji selamanya. Silakan duduk. Saudara, mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa.
Hidup ini adalah anugerah dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, umat-Mu, sekaligus sebagai pengutusan kami untuk bersaksi tentang kasih-Mu ya Tuhan. Karena itu melalui ibadah secara online ini kami memohon, pimpin dan sertai setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah kami bersama dengan keluarga di rumah. Tolong kami mengerti dan memahami firman yang Tuhan sampaikan dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Surah bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara ketika dalam Tuhan, setiap kali ada pertemuan, maka pasti ada yang namanya sebuah perpisahan. Dan itulah yang dialami oleh para murid, karena mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, menjadi muridnya, mengikut kemana Tuhan Yesus pergi. Mereka bergerak dari kesukacitaan yang besar, bertemu dengan Sang Guru yang penuh dengan kuasa itu. Dan dari pengajarannya sampai kepada mujizat yang dilakukannya. Dari penyembuhan orang-orang yang sakit,
sampai kebangkitan orang mati, dan disitulah mereka kemudian berpisah karena Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Saudara kekasih Tuhan, apakah sebuah pertemuan dan kemudian perpisahan selalu mesti diawali dengan senang dan kemudian diakhiri dengan kesedihan? Apakah setiap pertemuan kita dengan orang-orang lain dalam kehidupan kita selalu juga yang merupakan hal yang demikian? Setelah kematian Tuhan Yesus, kita kemudian juga menyaksikan bagaimana dalam kisahnya mereka kembali bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Yesus yang menang dengan tanda paku di kaki dan tangan dan bekas di lambungnya, luka di lambungnya. Dan kemudian mereka kembali bersuka cita, sekalipun dengan terkejutan, ketakutan, dan ketidakpercayaan mereka tentang kebangkitan Tuhan. Bahkan awalnya mereka mengira bertemu dengan hantu. Suatu hari ini ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pertanyaan adalah apakah pertemuan kembali yang diawali dengan sukacita sekalipun bercampur heran dan tidak percaya itu akan kemudian berakhir kembali dengan kesedihan karena mesti berpisah dengan guru yang mereka kasih. Saudaraku, lalu apa maknanya buat kita, orang-orang percaya pada saat ini, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Jemaat terkasih dalam Tuhan, perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya tentu mempunyai maksud, bukan sekedar untuk reuni. Ketika para murid merasa ragu-ragu, takut dan gentar, sedih, tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit, dan malah mengira Tuhan Yesus adalah merupakan hantu. Kalau kita ingat dan kita lihat berkali-kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Berulang-ulang Tuhan Yesus kemudian menampakkan diri kepada mereka. Dan dalam perjumpaan-perjumpaan itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kalau kita menyimpulkan semua pertemuan-pertemuan itu, maka kita menyaksikan ada dua hal yang Tuhan Yesus ingatkan kepada para murid. Hal yang pertama adalah Tuhan Yesus meneguhkan dan menguatkan para murid. Saudara, apa yang ditegaskan, diteguhkan oleh Tuhan kepada mereka? Ada dua hal lagi. Yang pertama bahwa Ia meneguhkan dan menguatkan kepada mereka tugas pengutusannya di tengah-tengah dunia ini. Apa yang sudah dibuatkan sejak dahulu kala, sekarang digenapi dalam dirinya. Apa yang dicatatkan dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, bahwa Mesias akan datang, menderita, mati, dan bangkit, sudah dinubuatkan sejak masa-masa para nabi. Karena itu kemudian Tuhan menegaskan akan hal itu. Aku adalah orang, aku adalah sosok yang dinubuatkan sejak yang lama. Bahwa tugas pengutusanku jelas, memberikan keselamatan bagi dunia ini. Hal yang kedua yang ditegaskan dan diteguhkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, bahwa dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus, berita Injil, yaitu pertobatan dan pengampunan dosa, harus disampaikan kepada segala bangsa, dan itu mulai dari Yerusalem. Saudaraku, Injil itu nyata dan dinyatakan. Kabar baik bagi dunia itu sudah nyata dalam kehidupan Tuhan Yesus dan kematian dan juga kebangkitannya. Maka kemudian dalam namanya itulah kemudian mereka diingatkan. Itu semua harus disampaikan
kepada dunia. Dua hal ini berulang-ulang Tuhan Yesus katakan dan ungkapkan kepada para murid. Disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka, meneguhkan dan menguatkan mereka yang awalnya ragu-ragu, yang awalnya takut, yang awalnya tidak percaya dengan semuanya itu. Perlahan-lahan kemudian Tuhan Yesus memberikan pengertian, pemahaman, dan kemudian menguatkan dan meneguhkan mereka akan berita Injil yang disampaikannya kepada mereka. Supaya mereka tidak ragu-ragu, takut dan gentar, dan sedih lagi, tetapi menjadi percaya Tuhan Yesus telah mati dan bangkit, dan berita ini mesti diwartakan kepada dunia. Saudara, ada kabar baik bagi dunia ini. Karena itu kemudian mereka diingatkan, inilah Injil, kabar baik yang mesti disampaikan kepada dunia. Saudara, inilah alasan mengapa Tuhan Yesus kemudian hanya menemui para murid. Ia tidak menjumpai Pontius Pilatus atau Herodes atau siapapun juga. Supaya mereka para murid yakin dan teguh bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi keselamatan dunia. Ini juga yang perlu kemudian selalu kita ingat dalam kehidupan kita. Bahwa dalam setiap peristiwa kehidupan yang kita alami, mari kita ingat senantiasa. Tak perlu kemudian kita menjadi orang-orang yang ragu, takut, gentar, sedih. Karena kita punya Tuhan yang senantiasa mengingatkan kepada kita. Dia adalah juru selamat yang patut dipercaya dalam kehidupan kita. Seluruh kuasa Tuhan Allah sanggup untuk membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kuasa Tuhan Allah juga mengatasi berbagai-bagai pergumulan yang kita alami sekarang ini. Hanya satu yang diperlukan dari kita adalah percaya kepada Tuhan yang mati dan bangkit buat kita. Hal yang kedua yang diingatkan kepada kita, kalau kemudian berita Injil itu sudah nyata dan dinyatakan dan benar dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang diingatkan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamulah saksi dari semuanya ini. Saudara, apakah ini kemudian hanya berlaku bagi para murid yang merupakan saksi mata kematian dan kebangkitan Tuhan? Saudara, hari ini kita diajak untuk kemudian mengingat bahwa kita memang bukan saksi mata, namun kita merupakan saksi-saksi iman tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan karena itulah kemudian perintah ini pun kemudian berlaku juga buat kita, orang-orang beriman, orang-orang percaya. Kitalah saksi dari karya kasih Tuhan yang besar itu. Kitalah adalah merupakan saksi dari Injil yang sudah nyata dan dinyatakan. Dan karena itu itulah kemudian kita juga diajak untuk mewartakan, memberitakan, menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita inilah, maka kita memberikan bukti Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah memberikan penebusan dosa. Dan karena itu kita hidup untuk kemudian memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Panitia Paskah mengajak kita sekalian beraksi dengan aksi Paskah kita. Memberikan persembahan kita dari apa yang kita kumpulkan, dari apa yang kita lakukan ketika kita mengurangi apa yang kita makan dan minum, menjadi orang-orang yang kemudian mengurangi segala sesuatu yang biasa kita lakukan. Dan kemudian kita memberikan persembahan untuk mereka yang membutuhkan dalam kehidupan ini. So, itu merupakan bagian yang merupakan hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita.
Bagaimana kasih itu kemudian kita wartakan, kita nyatakan, kita saksikan dalam kehidupan kita. Dan mari kita semua diingatkan, kita tidak dibiarkan sendirian. Tuhan mengingatkan kepada para murid, dan kepada kalian akan diperlengkapi di tengah-tengah pengutusanmu. Akan diperlengkapi kekuasaan dari tempat yang tinggi. Sehingga kita kemudian kuat dan teguh untuk mempersaksikan segala kasih Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Saudara kasih Tuhan, karena itu apakah perpisahan para murid dengan Tuhan Yesus ketika kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, itu merupakan suatu kisah yang menyedihkan? Bukankah justru kemudian sesuatu hal yang menyenangkan mereka, menyenangkan para murid? Jika biasanya pertemuan itu menyenangkan dan perpisahan itu menyedihkan, perpisahan Tuhan Yesus dengan ketika naik ke surga itu untuk menerima kemuliaan, karena dia telah menyelesaikan tugas pengutusannya di tengah-tengah dunia. Ada sebuah perpisahan yang menyenangkan bagi para murid yang sudah dikuatkan dan diteguhkan tentang siapakah Tuhan Yesus, dan mereka diutus untuk kemudian bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Hari ini tugas pengutusan itu ada pada diri kita, pada saya dan kepada saudara sekalian. Mari kita mewartakan cinta kasih Tuhan kepada dunia ini, bahwa di dalam Tuhan Yesus yang kita percaya, ada berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, dan kita adalah saksi dari semuanya itu. Saksikanlah itu dalam kehidupan kita setiap hari, karena kita adalah saksi cinta kasih Allah bagi dunia. Melalui perkataan, perbuatan-perbuatan kita, nyatakanlah kasih Tuhan dalamnya. Amin. Saat teduh buat kita sekalian.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini ketika kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami diingatkan supaya kami kuat dan teguh bersaksi tentang kasih Tuhan dalam hidup kami, dan melalui kesaksian kami, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami percaya kami tidak sendirian, Tuhan yang selalu menopang dan menolong kami. Dalam syafaat kami hari ini, kami juga memohon sertai di persekutuan kami dan pimpin kami semua, baik majelis jemaat dan jemaat Tuhan, untuk tetap kreatif menjaga persekutuan kami. Sekalipun masih banyak hal yang perlu kami batasi dan kami masih melakukan protokol kesehatan. Tuhan, kami bersyukur jika melalui My TV Tuhan memberikan sarana buat persekutuan kami dalam ibadah-ibadah kami. Berkatilah pimpinan dan karyawan My TV, supaya menjadi bersarana untuk membangun masyarakat Indonesia melalui siaran yang dilakukan. Di hari ini ketika saudara kami umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri, kami mendukung doa supaya ini menjadi perayaan dan sukacita yang besar bagi saudara-saudara kami. Kami juga memohon sertai dan berkati saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, baik yang karena COVID-19 maupun karena yang lain. Kuatlah mereka dalam kemurahan-Mu, sembuhkanlah mereka. Kami juga memohon Engkau yang menyertai dan memberkati petugas medis dan paramedis yang terus berjuang tak kenal lelah mengusahakan pemulihan dan kesembuhan mereka yang sakit, khususnya yang mesti berjuang bagi mereka yang sakit karena COVID-19. Jaga mereka dan keluarga mereka supaya mereka tetap kuat dan sehat. Sertai juga pelaksanaan vaksinasi di Indonesia supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar, dari distribusi vaksin sampai pelaksanaan vaksinasi di berbagai macam tempat. Kami juga mendukung doa dan memohon untuk saudara kami, sahabat kami, atau mungkin bahkan kami sendiri yang di masa pandemi ini mesti menerima kenyataan pahit kehilangan pekerjaan atau penghasilan yang menurun. Tuhan, tolong kami bertahan di tengah-tengah keadaan kami yang sulit ini. Dan kami percaya dalam nama-Mu selalu ada jalan keluar. Tunjukkanlah itu kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ingatkanlah kami di saat pandemi ini dan terjadi pelonjakan di berbagai negara. Ajar kami untuk tetap mentaati protokol kesehatan dimanapun kami berada. Kami juga mendukung doa untuk panitia Paskah yang bekerja di antara kami, sertai kegiatan-kegiatan yang dirancangkan supaya berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan yang makasih sertai bangsa dan negara kami, sertai pemimpin kami, berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan-Mu, supaya mereka bisa memimpin bangsa kami yang sedang menghadapi pandemi ini dengan baik. Kami mohon pimpinan
kami dalam hidup kami selama sepekan ini. Pimpin kami menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan terbaik kita bagi Dia, seraya mengingat firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita doakan persembahan kita. Umat kami undang bangkit berdiri. Tuhan Yesus Bapa di sorga, terima kasih kami sudah dipimpin dan dituntun oleh Tuhan untuk kami dengarkan firman-Mu sebagai kekuatan dalam kehidupan kami di hari-hari depan kami. Tuhan Bapa di sorga,
Kami berterima kasih atas semua berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam semua keberadaan hidup kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami memberi persembahan melalui transfer. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar menjadi kemuliaan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini, kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik, seturut dengan kehendak pimpinan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Ini doa persembahan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, sebagai wujud mempersaksikan kasih-Nya, kita bersama-sama sudah mengumpulkan dana aksi puasa Paskah, dan kita akan menyaksikan sebentar apa dan bagaimana itu semua disalurkan kepada yang membutuhkan. Shalom Bapak Ibu, berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 7-8, yang tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam menjalani masa raya Paskah Pentakosta 2021, kita patut bersyukur dan setiap kita diajak untuk bersama-sama berbagi kasih lewat dana aksi puasa Paskah APP. Karya Tuhan sangat nyata. Lewat uluran tangan umat Tuhan, maka terkumpul dana sampai 2 Mei 2021 sebesar Rp412.416. Dana APP ini diperuntukkan buat saudara-saudara yang membutuhkan melalui program eksternal dan internal yang akan saya tampilkan melalui slide berikut ini. Program eksternal yang pertama, kita akan memberikan bantuan berupa kursi roda adaptif bagi penyandang cerebral palsy. Kemudian kita akan memberikan tongkat siku untuk alat bantu jalan, kemudian juga masker dan hand sanitizer. Program eksternal ini kita akan salurkan kepada Yayasan Kristen untuk Umum Yakum. Eksternal yang kedua, kita akan memberikan masker medis, tutup kepala medis, sarung tangan medis, dan kita akan berikan kepada Puskesmas DTP Lewi Damar, Lebak, Banten. Program eksternal yang ketiga, kita akan memberikan bantuan kepada rumah belajar di Desa Cisauk, berupa meja belajar, karpet gulung, pensil whiteboard, dan seterusnya. Untuk program internal, kita memiliki 2 program. Pertama yaitu kita akan membantu dalam bentuk penunjang usaha modal kerja. Ini diperuntukkan bagi jemaat dan simpatisan GKI Serpong. Untuk ini kita bekerja sama dengan Bapak Ibu Koordinator Wilayah, kemudian juga KPW. Kita mendata data-data di jemaat di wilayah masing-masing yang membutuhkan bantuan usaha modal kerja. Dalam hal ini, ada banyak sekali yang kita data, seperti membutuhkan gerobak etalase untuk berdagang nasi uduk, mesin jahit, kompor, alat bengkel knalpot, usaha jahit baju, bibit buah-buahan untuk petani, pupuk untuk petani, dan seterusnya. Dan program internal yang kedua adalah kita akan alokasikan dana APP untuk tim kesetia kawanan sosial yang akan diperuntukkan bagi jemaat dan simpatisan GKI Serpong yang terkena dampak COVID-19. Ini merupakan plan penyaluran dana aksi puasa Paskah dari Mei sampai dengan Juni 2021 dengan nilai program eksternal dan juga nilai rupiah program internal. Puji Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan sumbangan melalui dana aksi puasa Paskah 2021. Tuhan Yesus, Sang Sumber Kasih, akan memberkati segala upaya
berbagi kasih umat Tuhan, Jemaat GKI Serpong. Salam kasih Panitia Paskah Pentakosta 2021. Saudaraku, mari kita melajukan aksi kasih kita, mempersaksikan kasih Allah dalam kehidupan kita setiap hari, karena kita sudah ditebus oleh-Nya. Sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Karena terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasihkan dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.